Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maulana Sekolah dalam Tuang Cerita. Check it out. Apa tuh? Gak apa-apa kok. Oke, kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat sering terjadi dan yang bahkan kita sendiri pun sering melakukannya seperti itu. Yaitu kita merasa ateis ketika kita bahagia dan kita merasa bertuhan atau beragama ketika kita sedih atau sedang ditimpa sebuah musibah. Jadi dalam sebuah hal ini kita seringkali ketika kita sudah mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan yang begitu menyenangkan, menyejukkan dan sebagainya, menenangkan hati sehingga kita lupa siapa yang memberikan hal tersebut. Dan kita pun lupa siapa wasilahnya dan lain sebagainya sehingga kita lupa bersyukur dan merasa tidak memiliki Tuhan pada saat itu. Jadi kita seakan-akan, wah inilah dunia, inilah segalanya yang saya telah terima seperti itu. Namun ketika kita sebaliknya, ketika kita sedang ditimpa sebuah musibah, maka kita langsung merasa, oh ada apa dengan saya? Ada apa yang salah dengan kita seperti itu. Langsung seakan-akan kita memiliki agama langsung meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan. Yang bukan berarti seperti itu ketika kita baru ditimpa sebuah musibah lalu kita mengingat kepada siapa Tuhan kita. Itulah suatu hal yang salah. Sama juga dengan apabila ketika kita di luar, bukan berada di tempat ibadah kita, mungkin seperti di masjid seperti itu, bukanlah kita memetak-metakan ketika kita di masjid lah baru kita beribadah. Namun ketika kita berada di luar masjid, kita lupa dengan siapa Tuhan kita. Itu juga sering terjadi dalam diri kita. This is Sparta! Maka kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta, seperti itu. Bertakwalah kamu dimanapun dan kapanpun kita berada. Mungkin bisa saja dengan musibah tersebut ada teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, karena mungkin kita telah jauh darinya, kita telah lupa kewajiban kita sebagai hamba kepadanya. Maka itu adalah sebagai tolak ukur kita, mengembalikan semangat kita untuk selalu beribadah, selalu bersyukur ketika ada sebuah kenikmatan yang telah kita dapati. Namun juga ketika kita sudah ditimpa sebuah musibah, ada satu hal yang harus kita ingat. Janganlah kita terlalu sering mengatakan andai kata, andai kala, seandainya dan sebagainya. Karena ketika kita misalnya ditimpa sebuah musibah, misalnya saja diberikan kecelakaan dari Allah SWT, kita menabrak sebuah mobil dan sebagainya, langsung kita mengucapkan, andai kata tadi saya belok ke kiri, mungkin saya tidak menabrak. Andai kata tadi saya belok ke kanan, mungkin saya tidak menabrak. Janganlah seperti itu. Namun katakanlah qadarullah fa'alul lima yasha. Inilah sebuah takdir, ketetapan yang Allah tetapkan dengan apa yang segala yang Dia inginkan. Maka kita harus menjadikan itu sebagai bahan introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, menyadari kita mungkin ada satu hal membuat kesalahan sehingga Allah memberikan sebuah musibah tersebut, sehingga kita harus kembali untuk mengingat Allah. Yang bukan berarti ketika kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah kenyamanan, lalu kita merasa ateis, kita lupa siapa Tuhan kita. Namun ketika kita ditimpa sebuah musibah, kesedihan, baru kita mengingat siapa Tuhan kita. Itu adalah sebuah hal yang salah. Maka dari itu kita harus mengingat terus siapa Tuhan kita. Ketika kita diberikan sebuah musibah, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, bersujud, terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Ketika saja kita diberikan sebuah hadiah dari orang lain sesama manusia, kita mengucapkan terima kasih. Akan tetapi ketika kita dengan Allah diberikan sebuah kebahagiaan, lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah, itu adalah sebuah musibah bagi kita. Maka kita harus menyadarkan diri kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dan ingat, ketika kita tertimpa sebuah musibah, janganlah kita menyesalinya. Janganlah kita mengucapkan andai kata, seandainya. Akan tetapi jadikanlah itu sebuah pelajaran, lalu cari solusinya agar kita bisa menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Dan kita mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah kembali apa yang membuat kita diberikan musibah oleh Allah SWT. Mungkin itu adalah sebuah kesalahan kecil
yang kemudian langsung ditegur oleh Allah sebagai bukti cintanya dia kepada kita sebagai seorang hamba. Semoga ini bermanfaat, menjadi bahan muhasabah kita, mengintrospeksi diri kita. Janganlah menjadi ateis ketika bahagia, dan janganlah kemudian beragama ketika kita baru sedih. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Muhammad Abdan Syahura.